Oke, coba deh kita lupakan sejenak kisah tentang keyakinan yang mungkin udah sering kita dengar. Hari ini kita bakal bedah Bahtera Nuh dari sudut pandang yang sama sekali beda, yaitu sebagai salah satu proyek rekayasa paling gila dan paling ambisius yang pernah ada dalam sejarah. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya kamu ngebangun sebuah kapal yang bisa menyelamatkan dunia? Ini bukan pertanyaan main-main loh, ini tantangan teknik yang luar biasa. Coba bayangin, ngerancang dan ngebangun kapal yang bisa nampung semua jenis kehidupan di bumi di zaman yang teknologinya, ya gitu deh, masih sangat terbatas. Semua proyek raksasa kan pasti butuh blueprints alias cetak biru. Nah, dalam kasus ini, cetak birunya datang langsung dari sumber yang paling tinggi. Yuk kita lihat gimana perintah ini diterjemahin jadi spesifikasi teknis yang super konkret. Semuanya berawal dari sini. Ini bukan cuma ide, bikin kapal yuk. Bukan. Ini adalah cetak biru ilahi, lengkap dengan spesifikasi teknis yang detail banget. 300 kali 50 kali 30. Coba resapi angka-angka ini. Ini bukan sekedar angka biasa. Ini adalah skala dari sebuah ambisi, sebuah proyek dengan dimensi yang mungkin nggak pernah kebayang sama sekali oleh orang-orang pada zaman itu. Tapi tunggu dulu, 300 apaan? Nah, ini kuncinya. Ukurannya pakai hasta, satuan ukur kuno. Dengan patokan ini, Nuh bisa menerjemahkan dimensi ilahi yang abstrak itu jadi ukuran yang presisi buat setiap potongan kayu yang dia butuhkan. Biar kita kebayang segede apa, coba kita lihat perbandingan ini. Bahtera itu lebih panjang dari lapangan sepak bola modern. Bayangin pemandangan aneh ini. Sebuah benteng kayu raksasa, setinggi gedung 3 lantai, dibangun di tengah daratan yang kering kerontang, jauh dari laut. Inilah yang dilihat Nuh dan para tetangganya setiap hari. Aneh banget kan? Oke, cetak biru udah di tangan. Sekarang, kerjaan yang sesungguhnya dimulai. Tahap pertama ini aja udah jadi mimpi buruk logistik, ngumpulin semua bahan baku yang dibutuhin buat bangun struktur segede gaban ini. Ini bukan sekedar nebang beberapa pohon di halaman belakang ya. Bayangin deh, cuma pakai kapak dan gergaji sederhana dari batu dan logam, mereka harus naklukin pohon-pohon goper raksasa, motong jadi balok-balok yang bisa diangkut, terus diseret balik ke lokasi proyek. Setiap balok kayu itu adalah hasil kerja keras berhari-hari. Setelah tumpukan kayu udah menggunung, tahap rakitan pun dimulai. Ini adalah momen di mana ribuan balok kayu itu akhirnya mulai disatuin, pelan-pelan membentuk rangka dari sebuah benteng terapung. Proyek sebesar ini jelas mustahil dikerjain sendirian. Ini adalah operasi keluarga yang sangat terkoordinasi. Nuh sebagai manajer proyek dan setiap putranya punya peran penting. Sam yang jago ukur, memastikan semuanya presisi, Ham yang ngurusin logistik material berat, dan Yafet yang jadi kepala tukang kayu. Sebuah tim yang solid banget. Dan lihat deh betapa cerdasnya teknik yang mereka pakai. Papan-papan kayu dipasang tumpang tindih, mirip kayak sisik ikan, supaya lebih kuat dan tahan air. Sementara itu, balok-balok raksasa dibengkokin pakai uap panas buat ngebentuk lambung kapal yang melengkung. Ini bener-bener rekayasa kayu tingkat tinggi untuk zamannya. Oke, struktur kayu sekuat apapun bakal sia-sia kalau masih bocor kan? Makanya, tahap selanjutnya adalah salah satu yang paling krusial dan paling melelahkan. Membuat seluruh permukaan Bahtera jadi kedap air. Ini bukan proses yang simpel. Mereka harus mendaki gunung buat ngumpulin getah, merebusnya berjam-jam sampai jadi damar hitam yang kental, lalu dengan super teliti ngolesin ke setiap celah dan sambungan. Proses ini diulang berkali-kali, lapis demi lapis, untuk mastiin ada lapisan pelindung yang sempurna. Bau damar yang pekat itu mungkin udah jadi aroma harapan mereka setiap hari. Nah, pas Bahtera ini udah hampir rampung, Nuh dan keluarganya justru harus menghadapi 2 badai sekaligus. Tantangan teknis terakhir, dan badai cemoohan dari orang-orang di sekitar mereka. Nah, kira-kira beginilah paduan suara yang mereka dengar setiap hari. Ejekan dari para tetangga yang sama sekali nggak ngerti kenapa ada orang gila yang repot-repot bangun kapal segede ini di tengah daratan kering. Tapi di tengah semua cemoohan itu, Nuh dan keluarganya nunjukin mental baja. Fokus mereka nggak goyah sedikit pun, mereka tetap fokus pada tugas yang harus diselesaikan. Dan fokus itu mereka salurkan ke detail-detail terakhir yang krusial. Nambahin balok penopang diagonal buat kekuatan ekstra, masang sistem ventilasi sederhana dari bambu, mastiin Bahtera ini bukan cuma kuat tapi juga layak huni dan siap menghadapi badai terhebat sekalipun. Setelah bertahun-tahun kerja keras, setelah semua keringat, ejekan, dan penantian, akhirnya tibalah momen di mana tujuan dari semua ini akan terungkap, momen kebenaran.
Semua pemeriksaan terakhir selesai. Tangan-tangan yang lelah itu udah memeriksa setiap paku, setiap sambungan. Dari sisi manusia, pekerjaan mereka telah tuntas. Lalu, Allah mulai menjawab. Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba menggelap. Angin kencang mulai menderu, dan awan badai yang hitam pekat mulai berkumpul di cakrawala. Awalnya cuma rintik-rintik, lalu jadi hujan deras yang belum pernah ada sebelumnya. Air pun mulai mengenangi lembah. Dan inilah momen pembuktiannya. Struktur raksasa yang selama ini jadi bahan tertawaan itu mulai berderit dan bergerak. Perlahan, ia terangkat oleh air bah yang terus meninggi. Puluhan tahun kerja keras itu terbayar lunas. Rekayasa mereka berhasil. Misi konstruksi telah selesai. Pintu tertutup rapat, dan perjalanan di atas lautan yang benar-benar baru pun dimulai, membawa harapan untuk masa depan. Jadi, kisah pembangunan Bahtera ini lebih dari sekedar cerita tentang kayu dan paku kan? Ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah keyakinan yang kuat, saat dipadukan dengan rekayasa yang brilian dan kerja keras yang gak kenal lelah, bisa menghasilkan sesuatu yang tampaknya mustahil. Ini ngajarin kita bahwa kadang untuk membangun sesuatu yang besar, kita harus siap dianggap gila. Pertanyaannya sekarang untuk kita, seberapa kuat keyakinan kita pada Bahtera yang sedang kita bangun dalam hidup kita sendiri?